Kita melihat memang, tekanan terhadap inflasi akan terus meningkat ya sampai, awal tahun depan, pasca kenaikan, BBM di bulan September, dan kita lihat juga inflasi inti sudah meningkat di atas range target, Bank Indonesia ya, sejauh ini sudah 3,2%, dan juga risiko eksternal di mana kita perhatikan, Fed masih akan menaikkan suku bunga lagi di awal bulan depan, mungkin arahnya akan masih ke 75 basis point, jadi masih sangat agresif. Oleh karena itu kita melihat, mungkin Bank Indonesia masih akan menaikkan ya suku bunga ke depannya. Kami melihat di bulan Oktober ini mungkin akan dinaikkan sekitaran 50 basis point, Mbak Anneke. Baik, 50 basis point di bulan Oktober ini. Anda lihat seperti apa efektivitasnya untuk bisa menjaga nilai inflasi yang tadi Anda sampaikan masih akan melesat hingga tahun depan? Ya penting sekali untuk menjangkar ya inflasi supaya tidak ada ekspektasi atau bergerak liar ke depannya ya. Seperti kita tahu banyak pengalaman negara lain, termasuk juga bisa dibilang juga Amerika Serikat, mereka agak telat ya sehingga kelihatannya memang, akhirnya harus agresif sekali menaikkan suku bunga ya. Di samping itu juga penting sekali menjaga attractiveness dari aset rupiah ya. Jadi kita bandingkan dengan negara-negara emerging market yang lain perlu dipertahankan, apalagi dengan kenaikan yang sangat agresif dari suku bunga Fed ya. Dan ini masih kelihatannya sampai akhir tahun Fed kelihatannya masih berupaya untuk menjangkar inflasi Amerika dengan memperketat kebijakan moneternya. Jadi kelihatannya Indonesia juga sama seperti dengan negara-negara emerging market yang lain juga kelihatannya masih akan relatif, ketat ya kebijakan moneternya sampai awal tahun depan. Baik, Pak David, kalau memang di bulan Oktober ini Bank Indonesia diekspektasikan untuk menaikkan 50 basis point, lalu bagaimana dengan 2 bulan hingga akhir tahun ini? Apakah masih ada ruang bagi Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan? Ya ini tentunya, akan sangat tergantung dari keseimbangan internal maupun eksternal kita ya. Keseimbangan internal kita harapkan inflasi juga, ada juga ekspektasi di mana, bisa menjangkar ekspektasi inflasi supaya tidak naik, terlalu tinggi ke depannya. Lalu yang kedua juga kita harapkan juga inflasi domestik ini bisa dijaga terutama dengan, ketersediaan ya untuk bahan-bahan pokok terutama ya di lapangan sehingga juga tidak ada lonjakan-lonjakan dari sisi, volatile food terutama ya sampai akhir tahun. Nah, untuk yang lain saya pikir ini memang, kalau kita lihat ekonomi kita sudah dalam pemulihan ya, pertumbuhan berbagai, indikator kita lihat terutama, retail sales index, juga kita perhatikan indeks manufaktur masih sangat baik, dan pertumbuhan kredit juga saya perkirakan sampai akhir tahun masih cukup baik. Itu kenapa juga kami melihat masih ada ruang ya peningkatan BI rate sampai, di akhir tahun, Mbak Anneke. Baik, biasanya menjelang akhir tahun ini kan untuk sektor real terutama manufaktur ini juga kebanjiran pesanan begitu. Apakah ini juga akhirnya akan memutar roda perekonomian dan juga memperkecil urgensi Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga hingga akhir tahun ini? Ya justru kalau misalnya ekonomi kita berputar lebih cepat ya dari perkiraan, kita khawatirnya memang, apalagi di tengah dengan, kondisi global yang memang, relatif, ketat kebijakan moneternya ya, sudah 90 bank sentral sejauh ini, yang menaikkan suku bunga. Ini kelihatannya memang, ada juga ya keperluan kita untuk menjaga, stabilitas ekonomi kita sampai, paling tidak sampai tahun depan ya, sehingga ekspektasi inflasinya masih bisa dijaga. Nah, upaya yang sudah dilakukan, pertama dengan penaikan GWM kelihatan juga ini relatif efektif untuk menjaga supaya likuiditas rupiah kita, di-maintain di posisi yang paling tidak sekarang kalau kita lihat angkanya sudah mirip dengan posisi pra-pandemi. Lalu juga, kebijakan moneter ketat ini juga kita harapkan, paling tidak bisa mengimbangi ya, attractiveness dari, rupiah aset sendiri. Kalau kita perhatikan memang, year to date bahkan sejak akhir tahun lalu, terutama untuk pasar obligasi kelihatan memang terutama untuk, investor asing mereka masih outflow ya di pasar obligasi kita. Nah ini kita harus memang melihat, terutama dampaknya ke rupiah yang sejauh ini memang tekanannya relatif, lumayan walaupun kalau dibandingkan dengan, emerging market currency yang lain masih relatif, lebih kuat ya. Jadi memang
di satu sisi memang perlu ada keseimbangan ya, dari sisi kebijakan sehingga stabilitas masih bisa kita, gapai sejauh ini, Mbak Anneke. Baik Pak David, kalau memang Bank Indonesia akan menaikkan hingga 50 basis point besok, apakah juga akan efektif untuk bisa menghadirkan capital inflow dari investor asing? Ya sejauh ini paling tidak menjaga supaya tidak terjadi gejolak ya, itu paling tidak yang bisa kita lakukan. Dan juga berupaya supaya, inflow terutama dari ekspor ini, bisa masuk sepenuhnya ya. Karena memang terjadi perbedaan suku bunga yang relatif lumayan ya, gap-nya kita perhatikan antara suku bunga domestik terutama untuk suku bunga falas dengan suku bunga di luar Indonesia ya kita lihat. Dan ini tentunya, bisa mengganggu likuiditas falas ke depan, Mbak Anneke.